Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue dijual oleh Pak Camat. Ada bolu dan juga donat. Jika merasa umat Nabi Muhammad, jawab salam kami dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona bil jihadi fi sabilil haqq wa tarakal hawa. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, kita saksikan gunung membawa abu, abu membawa batu, batu membawa lindu, lindu membawa longsor, longsor membawa air, air membawa banjir, banjir air mata. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Water Research Institute, sebuah lembaga sosial yang bergerak di bidang lingkungan, mencatat bahwa Indonesia memiliki 10% dari hutan tropis dunia. Hutan Indonesia didiami 12% spesies binatang mamalia, 16% spesies binatang reptil dan amfibi, lebih dari 1.500 spesies burung dan perairannya, didiami 25% spesies ikan dunia. Akan tetapi, hutan Indonesia menyusut dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Pada tahun 2018, Water Research Institute kembali menyebutkan bahwa Indonesia masuk dalam daftar 10 negara dengan angka kehilangan hutan hujan tropis tertinggi. Pada tahun tersebut, Indonesia kehilangan lahan hutan hujan primer tropis seluas 339.888 hektar. Angka tersebut berada pada urutan ketiga setelah Brazil dan Kongo. Ekspansi lahan perkebunan sawit, terjadinya kebakaran hutan serta pengalihan lahan hutan untuk pemukiman menjadi pemicu terjadinya deforestasi. Bila kondisi ini tidak mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak, termasuk dari kita semua, maka kerusakan lingkungan semakin parah yang pada gilirannya akan berdampak terhadap kelangsungan hidup umat manusia sebagai pewaris alam semesta dan segala isinya. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini, izinkanlah kami membawakan syarahan Quran dengan tema membangun kesadaran pencegahan bencana dengan rujukan firman Allah di dalam Al-Quran
Surah Ar-Rum ayat 41 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani jilid 21 halaman 47 menafsirkan bahwa kata al-fasad pada ayat di atas dengan arti kekeringan, kematian makhluk hidup, banyak terjadi kebakaran lahan, serta banyak terjadinya bencana dan malapetaka. Secara eksplisit, ayat ini menegaskan bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi disebabkan oleh tangan manusia. Bencana yang datang silih berganti dikarenakan tangan manusia yang mengeksploitasi alam tanpa diiringi upaya menjaga kelestariannya. Keangkuhan tangan-tangan manusia yang berlindung di balik dalih sains dan teknologi telah mengikis habis keramahan alam. Sehingga yang tampak adalah krisis lingkungan, polusi dan malapetaka atomik, menipisnya lapisan ozon di atmosfer, banjir yang menyebarkan wabah penyakit, erupsi gunung yang menelan korban jiwa, dan kebakaran hutan yang mengakibatkan kerugian ekonomi. Kita lihat sepanjang tahun 2020, bencana silih berganti mengharupi luka negeri kita tercinta. Menurut Badan Penanggulangan Bencana, terdapat 255 kejadian bencana banjir, 202 angin puting beliung, 133 tanah longsor, serta 58 kasus kebakaran hutan dan lahan. Bulan Juli yang lalu, banjir bandang menghadang Masamba, tepatnya di Luwu Utara.
Bahkan kasus yang masih menggeluti negeri kita hingga saat ini, di mana merebaknya wabah virus corona yang memakan banyak korban jiwa, merenggut hari-hari penuh ceria menjadi suasana yang kabut penuh kewaspadaan. Bukankah banyaknya kejadian tersebut menjadi peringatan bagi kita untuk membuka kesadaran agar tidak tamak dan senantiasa menjaga alam raya karunia Tuhan. Hadirin rahimakumullah, sebagai renungannya, mari kita renungkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 19 sampai dengan 20 sebagai berikut. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين صدق الله العظيم. Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan ke gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya. Maha benar Allah, lagi maha agung. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah volume 7 halaman 111 menuliskan bahwa Allah menumbuh kembangkan bumi dengan aneka ragam tanaman untuk kelangsungan hidup manusia. Allah menciptakan bumi seakan-akan terhampar sehingga mudah didiami manusia dan memanfaatkannya dengan bercocok tanam di atasnya. Diciptakannya pula jurang-jurang yang dalam, dialiri sungai-sungai kecil, kemudian bersatu menuju samudera yang luas. Diciptakannya pula di atas bumi itu gunung-gunung yang menjulang ke langit, dihiasi oleh aneka ragam tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang menghijau, yang menyenangkan hati orang-orang yang memandangnya.
pada ayat 20. Allah menerangkan tentang anugerah yang tidak terhingga kepada manusia, yaitu diciptakannya bermacam-macam keperluan hidup bagi manusia. Allah ciptakan tanah yang subur, Allah ciptakan air yang dapat diminum dan menghidupkan tanam-tanaman. Allah jadikan laut yang di dalamnya hidup bermacam-macam jenis ikan yang dapat dimakan, serta mutiara dan barang-barang yang tidak terhingga harganya. Kesemua ini Allah ciptakan secara berkeseimbangan. Keseimbangan dan keserasian alam semesta dan segala isinya Allah warisi kepada manusia untuk kemudahan dan kenyamanan dalam menjalani hidup dengan mendapatkan berbagai manfaat. Maka anugerah yang besar ini harus dijaga dan dipelihara, yaitu dengan cara menjaga keseimbangan ekosistem alam. Maka nikmatku yang mana lagikah yang engkau dustakan? Maka nikmatku yang mana lagikah yang engkau dustakan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. sayangilah oleh kamu sekalian segala apa yang ada di muka bumi ini. Niscaya yang di atas yaitu Allah akan menyayangimu. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan demikian, dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan kebencanaan sebagai upaya untuk membangun masyarakat sadar bencana dan dalam implementasinya perlu memperhatikan metode, media yang sesuai dan perlu menjalin kerjasama dengan pihak lain yang memiliki misi yang sama untuk menuju terwujudnya masyarakat partisipatif dalam mengelola bencana. Dengan pendidikan kebencanaan, diharapkan cita-cita bersama masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia dapat terwujud, sehingga dapat menikmati hidup yang lebih aman, tentram dan sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah syarahan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haqq. Wassalam.